Gustav mendengus dingin. Energi sejatinya berkumpul, dan dia melayangkan satu telapak tangan ke arah pemuda berambut panjang. Pemuda itu memuntahkan darah segar dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, Gustav segera memeluk Jilin. Dahulu Jilin dan Ji Siking telah membantunya berkali-kali. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Jilin terluka. Jilin membuka matanya lebar-lebar. Dia sama sekali tidak menyangka kalau di kehidupan ini dia akan diselamatkan oleh Gustav. Selain itu, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Gustav bukan lagi di tingkat alam pneumatik, tetapi telah mencapai tingkat alam perjalanan ilahi. Apa yang dimakan bocah ini? Baru beberapa waktu mereka tidak bertemu, namun Gustav telah melampaui begitu banyak tingkatan. Dan lagi, sejak kapan bocah ini bisa memahami formasi? Jilin pun berkata, "Gustav, aku benar-benar curiga. Apakah kau ini asli atau seseorang yang menyamar? Cepat turunkan aku. Apakah kau mencoba memanfaatkan aku? Bahkan anak kecil saja tidak kau lepaskan. Dasar tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku akan melaporkannya ke kakakku." Gustav tersenyum kecil. Inilah Jilin yang dia kenal. Dengan hati-hati dia meletakkan Jilin di kursi, lalu mengeluarkan beberapa makanan ringan dan dari makam reinkarnasi. Dia kemudian berkata, "Serahkan sisanya padaku. Kau cukup menonton saja. Beberapa bulan lalu, kau membantuku di provinsi Jiangnan. Hari ini biarkan aku yang membantumu." Jilin membuka matanya lebar-lebar dan melihat tangan Gustav yang penuh dengan makanan ringan. Pikirannya hampir kosong. Orang ini tidak memikirkan untuk melarikan diri, tetapi malah menyuruhnya duduk dan menonton. Jangan-jangan orang ini ingin melawan Bai Zanyuan. Pemuda berambut panjang itu dan Bai Zanyuan memiliki kemampuan formasi yang sama sekali berbeda. Apakah Gustav ini sudah gila hingga berani menantang jenius formasi nomor 1 di Gunung Kunlun? Jilin baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bai Zanyuan sudah maju dan menatap Gustav dengan tajam, lalu berkata, "Dia adalah anak buahku. Kenapa kau menyerangnya dengan begitu parah?" Suara itu terdengar dingin, tanpa emosi, seperti embun beku di musim dingin. Gustav diam-diam mengeluarkan rokok lagi. Awalnya dia ingin menyalakannya, tetapi akhirnya dia menyimpannya kembali. Setiap kali dia merokok, Jilin pasti akan memarahinya beberapa kali. Jadi dia memutuskan untuk tidak merokok. Dia menatap Bai Zanyuan dan berkata dengan tenang, "Jilin adalah temanku. Kau melukainya, jadi aku merasa tidak senang. Kalau kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepadaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan hidup." Ucapan itu membuat semua orang termasuk Jilin terkejut. Bai Zanyuan dan orang-orang di sekitarnya bahkan tertawa. Ada orang yang berani menyuruh Bai Zanyuan berlutut dan meminta maaf? Apakah ini lelucon? Bai Zanyuan membuka kipas lipat di tangannya dan berkata dengan tenang, "Apa kau tidak mengenalku?" Gustav mendengus dingin. "Memangnya siapa kau? Kenapa aku harus mengenalmu? Kau hanya punya waktu 5 detik. Mendengar ini, ekspresi Bai Zanyuan menjadi dingin. Dalam sekejap jarinya mulai membentuk segel, dan langit seolah berubah warna. Energi sejati yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke jari-jari panjang Bai Zanyuan. Saat ini Bai Zanyuan berkata, "Aku sebenarnya tidak ingin bertindak. Tetapi sepertinya kau memahami sedikit tentang formasi. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penghancuran total." Kemudian sebuah penghalang formasi tak terlihat terbentuk. Tanah di bawah kaki Gustav berubah menjadi magma yang menyala-nyala, dan panas yang membara terus menyelimuti. Magma itu bergolak. Tiba-tiba seekor ular raksasa dari magma merah menyala menyerang Gustav. Mulutnya mengeluarkan api, dan setiap langkahnya yang mendekat membuat pohon-pohon di sekitarnya terbakar. Bai Zanyuan tertawa dengan nada dingin. "Aku akan mematahkan kepala bocah ini dengan formasi ular api naga." Kekuatan jenius formasi nomor 1 di Gunung Kunlun membuat siapapun merasa ngeri. Jilin yang duduk di samping mulai khawatir tentang Gustav. Ini bukan karena dia meremehkan Gustav, tetapi karena tidak ada pemuda berbakat di Gunung Kunlun
yang bisa menandingi Bai Zanyuan dalam bidang formasi. Jilin berkata, "Gustav, aku akan membantumu." Jilin meletakkan makanan ringannya dan baru saja ingin bergerak, tetapi Gustav menggelengkan kepalanya. "Kau ini selalu pamer di depanku selama 5 tahun terakhir ini. Hari ini apakah aku juga tidak boleh menunjukkan kemampuanku?" Jilin berkata, "Tapi dia adalah Bai Zanyuan." Gustav mengerutkan alisnya. "Entah itu Bai Zanyuan atau Bai Zanji, di hadapanku itu tidak ada bedanya." Mendengar kata Bai Zanji, yang artinya ayam potong putih, Bai Zanyuan hampir saja memuntahkan darah karena marah. Amarahnya memicu magma dalam formasi itu hingga meledak menjadi gelombang raksasa. Ular magma itu, yang tampaknya menguasai langit dan bumi, meluncur ganas ke arah Gustav untuk melahapnya. Gustav meregangkan tubuhnya lalu berkata dengan tenang, "Formasi ini cukup bagus. Kebetulan aku juga bisa, tapi milikku lebih canggih. Formasi naga api ilahi." Formasi naga api ilahi adalah versi yang lebih tinggi dari formasi ular api naga. Keduanya merupakan formasi kuno, namun tidak berada pada tingkat yang sama. Kecepatan jari-jari Gustav dalam membuat segel semakin cepat. Pada saat teriakan terakhir terdengar, magma yang sama juga muncul di bawah kaki Bai Zanyuan dan orang-orang di belakangnya. Magma itu bergolak, diiringi dengan raungan naga. Detik berikutnya, suara ledakan menggema, namun kali ini bukan ular magma yang muncul, melainkan seekor naga api merah menyala keluar dari dalamnya. Kehadiran naga api itu membuat suhu dunia seakan melonjak. Gerbang neraka seperti telah terbuka, dan saat ular magma melihat naga api merah menyala itu, dia secara naluri menciut mundur. Kekuatan yang sebelumnya begitu dominan langsung menghilang. Ular itu tenggelam kembali ke magma. Pada saat ini wajah Bai Zanyuan menjadi sangat suram. Siapa yang menyangka bahwa bocah ini ternyata juga menguasai formasi yang sama. Masalahnya, pencapaian formasi dirinya malah kalah telak dari lawannya. Bagaimana ini mungkin? Hal semacam ini belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hati Bai Zanyuan yang tidak pernah merasakan kekalahan itu mulai goyah. Seteguk darah segar langsung keluar dari mulutnya. Jelas sekali bahwa Bai Zanyuan mengalami serangan balik akibat tekanan darah. Namun, Gustav hanya berkata sambil tersenyum santai, "Bai Zanji, apakah kau masih punya formasi lain? Kebetulan suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi aku bersedia bermain-main denganmu." Gustav bahkan belum mengeluarkan jimat kehidupan miliknya. Bagi Gustav, ancaman seperti Bai Zanyuan benar-benar tidak menakutkan. Dari segi kekuatan murni, tanpa bantuan dari makam reinkarnasi, Gustav mungkin tidak sebanding dengan Bai Zanyuan. Namun dalam formasi, bahkan pemimpin aliansi formasi pun harus memberi jalan untuknya. Itulah kehebatan dari Jalan Agung milik Chang Haiping, dan di dunia ini hanya Gustav yang mewarisinya. Saat ini, aura kuat dari Gustav sangat mendominasi, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Mata besar Jilin hampir melotot keluar. Apakah ini Gustav yang 5 tahun lalu selalu menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di Gunung Kunlun? Dalam pertempuran formasi, Gustav bahkan bisa membuat jenius formasi nomor 1 Gunung Kunlun, yaitu Bai Zanyuan, mengalami kekalahan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Gustav membuat Bai Zanyuan muntah darah. Pada saat ini, Jilin menyadari bahwa Gustav sangatlah misterius. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi selama setengah tahun Gustav pergi di Tiongkok. Bai Zanyuan menghapus darah di sudut bibirnya, lalu tertawa dingin. "Bocah, aku akui kemampuan formasimu cukup bagus. Sayangnya kau tidak seharusnya menjadi musuhku. Dulu aku pernah membantai banyak orang, bahkan dikejar oleh para ahli Gunung Kunlun. Apa kau tahu kenapa aku masih hidup? Itu karena aku hidup dari formasi pembunuh. Siapapun akan dilahap oleh formasi pembunuhku, termasuk kau." Dengan teriakan keras,
Kipas lipat di tangan Bai Sanyuan terbuka dan memancarkan cahaya emas. Gustav memandang cahaya menyilaukan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Dia bahkan mengeluarkan rokoknya, lalu berkata dengan tenang, "Kau percaya atau tidak? Rokok di tanganku ini bisa menghancurkan kipas lipatmu itu." Semua orang terperanjat kaget. Apa? Hanya dengan sebatang rokok Gustav ingin melawan kipas lipat ajaib di tangan Bai Sanyuan? Bai Sanyuan bahkan para pengikut di belakangnya juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka bahkan merasa ini sangat lucu. Mereka tahu bahwa rokok di tangan Gustav sama sekali tidak mengandung energi spiritual. Bahkan dari sudut pandang tertentu, rokok itu tidak memiliki kekuatan apapun. Bagaimana benda seperti itu bisa menghancurkan kipas lipat? Wajah Bai Sanyuan menjadi semakin bengis. Selama 5 tahun penuh, tidak ada yang pernah berani meremehkannya seperti ini, apalagi dengan sikap begitu sombong. Kipas lipat yang dia pegang adalah Zhengu Fan atau kipas kuno formasi. Harta karun tak ternilai yang pernah dia rebut dari aliansi formasi. Kipas ini terbuat dari batu formasi kuno dan mengandung jalan agung dari seni formasi. Nilainya luar biasa. Bukan hanya nilainya, ketika digunakan untuk membentuk formasi, kekuatannya juga bisa meningkat 10 hingga 100 kali lipat. Kalau digunakan untuk membangun formasi pembunuh, itu cukup untuk membunuh tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mampu menghalangi kipas ini. Apalagi di dalam pikirannya masih tersimpan banyak formasi pembunuh. Sebagai jenius nomor 1 dalam seni formasi Gunung Kunlun di generasinya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ditambah dengan kekuatan kipas kuno ini, siapa yang bisa melawannya? Jilin juga merasakan kesombongan Gustav. Hampir saja dia muntah darah karena marah. Meskipun Gustav entah dari mana belajar seni formasi, tapi di hadapan Bai Sanyuan, Gustav jelas tidak punya hak untuk sombong. Menggunakan rokok untuk melawan kipas lipat, mungkin di seluruh Tiongkok dan Gunung Kunlun, hanya Gustav yang cukup gila untuk melakukan hal itu. Namun, hasil dari tindakan itu jelas, dia sedang mencari mati. Jilin mencoba untuk memperingatkan, "Gustav, kipas di tangan Bai Sanyuan itu aneh, hati-hati. Dulu dia dicari oleh berbagai sekte besar karena kipas itu. Kabarnya dia membunuh hampir 1000 orang dengan benda itu. Oh ya, kau pasti pernah mendengar nama besar Aldren Ye, bukan? Bai Sanyuan ini dalam beberapa hal sama berbahayanya dengan Aldren Ye." Jilin khawatir Gustav tidak memahami situasinya, jadi dia menggunakan Aldren Ye sebagai perbandingan. Mendengar nama Aldren Ye, sudut bibir Gustav melengkung membentuk senyuman kecil. Dengan penasaran dia bertanya, "Kalau begitu, menurutmu, kalau Bai Zanji ini bertarung dengan Aldren Ye, siapa yang akan menang?" Jilin terdiam sejenak. Ekspresinya menjadi aneh. Bagaimana bisa dibandingkan? Keduanya tidak pernah bertarung dan bahkan tidak mungkin bertarung. Namun, setelah berpikir beberapa detik, Jilin menjawab dengan serius, "Kalau Bai Zanji bertarung dengan Aldren Ye, aku lebih cenderung menjagokan Aldren Ye. Bagaimanapun, asal-usul Aldren Ye tidak diketahui, dan dia memiliki kemampuan luar biasa. Sementara Bai Zanji ini hampir selalu bersembunyi dari sekte-sekte besar selama 5 tahun terakhir. Tetapi Aldren Ye, di tengah pengejaran oleh ratusan sekte, dia bukan hanya tidak melarikan diri, tetapi bahkan muncul dengan terang-terangan. Orang seperti itu pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan." Tanpa sadar, Jilin juga mulai menyebut Bai Sanyuan sebagai Bai Zanji, karena nama itu terlalu lancar untuk diucapkan. Mendengar percakapan mereka, Bai Sanyuan sangat marah. Dia tidak bisa menahannya lagi. Hari ini dia bersumpah akan mencabik-cabik kedua orang itu. Tanpa ragu, dia mulai membentuk segel dengan cepat menggunakan jarinya. Kipas kunonya bergerak sedikit dan gelombang energi tak terlihat menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya berada di bawah kendali Bai Sanyuan. Bai Sanyuan berkata, "Sudah diambang kematian, tetapi kalian masih punya waktu untuk bercakap-cakap.
Hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa itu formasi pembunuh melawan langit. Formasi 10.000 pedang haus darah, naik!" Dengan teriakan keras, Bai Zanyuan melangkah maju beberapa kali. Gerakannya sangat ringan dan dalam radius 1.000 meter, semua berada di dalam domain formasinya. Di dalam domain ini dialah penguasanya. Dalam beberapa langkah, tubuhnya bergetar meninggalkan bayangan yang hanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Senyumnya memancarkan hawa dingin dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Gustav. Kelima jarinya mengepal dan kipas lipat di tangannya langsung berubah menjadi pedang formasi besar. Pedang dan kipas bertabrakan dengan dahsyat. Suara gemuruh yang memekakkan telinga menggema ke seluruh penjuru, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar karenanya. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Sementara debu tak berujung membubung tinggi, menutupi langit dan pandangan. Angin kencang bertiup kencang. Energi dari formasi tiba-tiba melesat dan menyelimuti tubuh Gustav. Satu tebasan pedang ini bahkan bisa membelah udara. Kekuatannya tak tertahankan, layaknya binatang buas yang haus darah. Bai Zanyuan memiliki keyakinan mutlak bahwa dalam seni formasi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tidak ada seorang pun. Ketika Gustav melihat energi pedang dan binatang buas yang mendekat, alisnya berkerut. Dia mengakui kalau dia sudah meremehkan lawannya. Kekuatan formasi ini sangat hebat, bahkan melampaui tingkat puncak alam suci. Bagi para ahli biasa, menghadapi Bai Zanyuan berarti kematian yang tak terhindarkan. Kalau Gustav tidak memahami seni formasi, dia pasti akan berada dalam situasi sulit. Gelar Bai Zanyuan sebagai ahli formasi nomor 1 di Gunung Kunlun memang tidak sekedar omong kosong. Bai Zanyuan melihat ekspresi serius di mata Gustav dan tertawa dingin. "Bocah, mati di bawah formasi milikku bukanlah sesuatu yang memalukan. Setelah kau mati, aku akan mengirim gadis kecil itu menyusulmu." Melihat serangan itu akan segera menyentuh tubuhnya, Gustav justru mengangkat kepalanya sambil memutar-mutar rokok di jarinya dan berkata, "Aku sudah bilang, untuk melawanmu, sebatang rokok saja sudah cukup. Kenapa kau tidak mau percaya?" Setelah bicara, energi sejati Gustav keluar dari tubuhnya dan membungkus rokok di tangannya. Pada saat yang sama, simbol jiwa aslinya dipanggil keluar. Petir yang tak terbatas langsung melilit rokok itu. Rokok itu membawa cahaya berkilauan lalu melesat ke arah tertentu. Bai Zanyuan merasakan angin kencang dan petir di sekitarnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Itu karena arah rokok itu mengarah langsung ke titik pusat dari formasi 10.000 pedang haus darah. Formasi ini adalah hasil penelitiannya selama bertahun-tahun. Titik pusatnya sangat tersembunyi. Bagaimana mungkin lawannya bisa menemukan titik pusatnya hanya dengan satu pandangan? Namun tidak ada waktu bagi Bai Zanyuan untuk ragu. Suaranya yang penuh kemarahan langsung bergema, "Bocah, beraninya kau!" Dengan cepat, dia memutar kipas lipat di tangannya, bahkan menarik kembali semua kekuatannya untuk serangan itu. Sekarang dia yakin Gustav memahami seni formasi, bahkan kemungkinan besar keahlian Gustav melebihi dirinya. Kipas lipat itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan mengejar rokok yang meluncur. Namun, semua itu terlambat. Rokok itu langsung menembus titik pusat formasi 10.000 pedang haus darah. Formasi di sekitarnya hancur sepenuhnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Pemandangannya begitu mengerikan. Tidak hanya itu, Bai Zanyuan juga memuntahkan darah segar. Ketika formasi itu hancur, dia juga menerima hantaman balik yang sangat kuat. Gustav menjentikkan jarinya dan berseru, "Rokok, kembali!" Rokok yang telah menghancurkan formasi itu melesat kembali ke tangannya. Gustav memutarnya dengan santai.
sambil memandang Bai Sanyuan dengan penuh minat dan berkata, "Kau mau bermain formasi denganku? Kau masih terlalu hijau. Tahukah kau, bagiku seni formasi hanyalah mainan rendah." Bai Sanyuan menstabilkan tubuhnya, lalu dengan cepat dia mengeluarkan pil emas. Dia terluka dan hanya pil emas ini yang bisa menyembuhkannya. Jilin melihat kalau Bai Sanyuan berniat meminum pil yang diberikan kakaknya. Dia segera berseru, "Gustaf, pil itu pemberian kakakku." Gustaf mengangguk. "Baik." Mata Gustaf menyipit. Lalu kemudian langkahnya melesat sejauh belasan meter. Pedang penjinak jiwa langsung dikeluarkan dan dengan genggaman eratnya, Gustaf menebas ke arah lengan Bai Sanyuan. Meski berada di tingkat alam perjalanan ilahi, namun dengan kekuatan simbol jiwanya, tebasan ini melampaui alam transenden bahkan mendekati alam suci. Udara bergetar hebat, raut wajah Bai Sanyuan berubah drastis. Dengan cepat dia menarik kembali pil emasnya dan mengayunkan kipas formasinya untuk melawan. Pedang dan kipas bertabrakan dengan keras. Gelombang energi pun meledak ke segala arah. Petir tak terhingga dari pedang penjinak jiwa merayap ke atas kipas formasi itu.